Pada 13 April 2026, Kementerian Sosial dan Kementerian Koperasi memulai kolaborasi strategis yang menjadi tonggak penting dalam sejarah pembangunan sosial Indonesia. Kolaborasi ini bukan sekadar seremoni, melainkan awal dari perubahan besar yang menyentuh kehidupan masyarakat di seluruh penjuru negeri. Bersama, kedua kementerian berkomitmen untuk mengubah nasib jutaan rakyat Indonesia, terutama mereka yang selama ini hidup dalam keterbatasan. Inisiatif ini lahir dari keprihatinan mendalam terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih dirasakan banyak keluarga. Pertemuan antara Menteri Sosial Gus Ipul dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono menandai babak baru pengentasan kemiskinan. Dengan visi yang sama, mereka ingin memastikan bahwa setiap keluarga penerima manfaat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga peluang untuk berkembang. Kolaborasi ini bertujuan memberdayakan keluarga penerima manfaat agar mandiri secara ekonomi, bukan sekadar penerima bantuan. Melalui pelatihan, pendampingan, dan akses ke koperasi, masyarakat didorong untuk membangun usaha dan meningkatkan taraf hidup. Kemensos menyediakan data akurat keluarga penerima manfaat, memastikan setiap program tepat sasaran dan transparan. Data ini menjadi fondasi penting dalam merancang intervensi yang efektif. Sementara itu, Kemenkop membangun jaringan koperasi hingga pelosok desa, membuka akses ke modal, pelatihan, dan pasar bagi masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau. Pemerintah kini melihat penerima bantuan sebagai subjek yang punya potensi untuk maju. Mereka didorong untuk berani bermimpi dan mengambil peran aktif dalam pembangunan ekonomi lokal. Dengan kesempatan kerja layak, mereka diubah dari penerima bantuan menjadi kontributor ekonomi. Setiap individu diberi ruang untuk mengembangkan keterampilan dan berinovasi sesuai potensi daerahnya. Koperasi dipilih sebagai kendaraan utama, membangun ekosistem yang memungkinkan masyarakat miskin meningkatkan kapasitas dan penghasilan. Melalui koperasi, solidaritas dan gotong royong tumbuh, memperkuat ketahanan ekonomi desa. Sinergi lintas kementerian ini diharapkan menciptakan model pemberdayaan terintegrasi, menjadikan bantuan sosial sebagai jembatan menuju kemandirian ekonomi. Inilah langkah awal menuju Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan berdaya. Kolaborasi antara Kementerian Sosial dan Kementerian Koperasi merupakan langkah nyata dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang pengentasan kemiskinan ekstrem. Instruksi ini menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan setiap kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran. Dengan adanya koordinasi yang kuat, diharapkan program-program pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau bantuan. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan adalah prioritas utama bangsa. Ia menuntut agar penanganan dilakukan secara terstruktur, komprehensif, dan berkelanjutan. Tidak hanya sekadar memberikan bantuan, tetapi juga membangun sistem yang mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat miskin secara menyeluruh. Arahan ini menjadi pedoman bagi seluruh kementerian dan lembaga untuk bekerja lebih keras dan inovatif. Tujuan utama dari program ini sangat jelas. Keluarga penerima manfaat diharapkan tidak hanya menerima bantuan sosial, tetapi juga mampu keluar dari ketergantungan tersebut. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap keluarga memiliki kesempatan untuk memperbaiki taraf hidupnya, sehingga mereka dapat mandiri dan sejahtera di masa depan. Melalui pelatihan keterampilan, pengembangan usaha kecil, dan pemberdayaan ekonomi desa, program ini mempercepat proses graduasi penerima manfaat. Masyarakat didorong untuk mengembangkan potensi diri, membangun usaha, dan menjadi pelaku ekonomi yang tangguh. Dengan demikian, mereka dapat mandiri secara ekonomi dan berkontribusi pada pembangunan desa. Pengentasan kemiskinan ekstrem bukanlah tugas satu lembaga saja. Dibutuhkan gotong royong lintas kementerian, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat. Kolaborasi ini memastikan setiap program berjalan efektif, saling melengkapi, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dengan memadukan data sosial dan program ekonomi kerakyatan, pemerintah membangun jembatan antara kebutuhan sosial dan peluang ekonomi. Pendataan yang akurat dan integrasi program menjadi kunci agar bantuan dan pemberdayaan tepat sasaran, sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Program Koperasi Merah Putih menjadi contoh nyata implementasi visi Presiden. Melalui koperasi, masyarakat didorong untuk berkarya, berinovasi, dan membangun kemandirian ekonomi.
Martabat rakyat terletak pada kemampuan untuk mandiri, berdaya, dan berkontribusi bagi bangsa. Inilah langkah bersama menuju Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Pemerintah kini menghadirkan terobosan baru dengan membentuk Koperasi Merah Putih di setiap desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Koperasi ini menjadi pusat kegiatan ekonomi baru yang berakar di tengah masyarakat, membawa semangat gotong royong dan kemandirian ekonomi ke tingkat desa. Dengan adanya koperasi ini, desa-desa yang sebelumnya hanya menjadi penerima bantuan, kini mulai bergerak menjadi pelaku utama pembangunan ekonomi lokal. Salah satu keunggulan utama Koperasi Merah Putih adalah memberi prioritas kerja bagi para penerima bantuan sosial, khususnya mereka yang tergabung dalam program Keluarga Harapan atau PKH. Dengan demikian, mereka yang selama ini hanya menerima bantuan, kini diberi kesempatan untuk berkontribusi dan berkembang. Saat ini, ada sekitar 18 juta penerima PKH, mayoritas berada di usia produktif. Mereka dipetakan, didampingi, dan diberikan pelatihan kerja yang relevan agar siap menghadapi dunia kerja. Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan, tetapi juga membangun rasa percaya diri dan semangat untuk maju. Koperasi Merah Putih menyediakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan stabil, bahkan bagi mereka yang belum pernah bekerja secara formal sebelumnya. Setiap individu diberikan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang, tanpa memandang latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja. Para KPM didorong untuk menjadi anggota koperasi, bukan sekadar pekerja. Dengan menjadi anggota, mereka memiliki suara dalam pengambilan keputusan dan hak atas keuntungan koperasi. Ini menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Prinsip koperasi, dari anggota, oleh anggota, untuk anggota, menjadi fondasi utama. Melalui prinsip ini, kontrol ekonomi benar-benar berada di tangan rakyat, menciptakan demokrasi ekonomi yang nyata di tingkat akar rumput. Koperasi Merah Putih tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menjadi sekolah kewirausahaan bagi anggotanya. Di sini, anggota belajar membangun usaha, mengelola keuangan, dan mengembangkan ide-ide bisnis yang inovatif. Melalui koperasi, para KPM mendapatkan pelatihan mengelola usaha dan keuangan secara langsung. Mereka belajar membuat pembukuan sederhana, merancang strategi pemasaran, hingga membangun jaringan usaha bersama anggota lain. Semua ini membangun kepercayaan diri dan kemandirian. Harapannya, para penerima manfaat tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga tumbuh menjadi pengusaha mandiri yang mampu menciptakan lapangan kerja baru di masa depan. Dengan begitu, roda ekonomi desa akan terus berputar dan berkembang. Koperasi Merah Putih adalah pintu harapan baru, membuka jalan menuju perubahan ekonomi nyata dan masa depan yang lebih cerah bagi seluruh masyarakat desa Indonesia. Kementerian Koperasi menyiapkan berbagai jenis pekerjaan di Koperasi Merah Putih, terbuka untuk semua latar belakang. Posisi yang tersedia meliputi sopir, satpam, penjaga gudang, kasir, dan cleaning service, tulang punggung operasional koperasi. Pekerjaan ini tak menuntut pendidikan tinggi, cukup kemauan, integritas, dan tanggung jawab. Calon pekerja akan mendapat pelatihan dasar sesuai tugas mereka. Skema pekerjaan akan terus berkembang sesuai potensi ekonomi lokal, memastikan peluang kerja relevan bagi masyarakat. Menjadi anggota Koperasi Merah Putih berarti lebih dari sekadar menerima gaji. KPM didorong menjadi pemilik bersama, bukan hanya pekerja, sehingga punya hak atas keuntungan koperasi. SU dibagikan setiap tahun, menjadi tambahan pendapatan yang bisa digunakan untuk pendidikan, modal usaha, atau tabungan. Keanggotaan menumbuhkan budaya menabung dan investasi jangka panjang. Anggota punya hak suara dalam rapat anggota tahunan, ikut menentukan arah koperasi. Keterlibatan ini membangun kepercayaan diri dan keterampilan kepemimpinan. Mereka menjadi subjek aktif yang membentuk masa depan ekonomi sendiri. Inilah esensi pemberdayaan melalui koperasi gotong royong, menghasilkan kesejahteraan bersama. Pemerintah memastikan keanggotaan koperasi tidak memberatkan KPM secara finansial. Simpanan pokok ditetapkan jauh lebih rendah dari standar koperasi biasa, agar mudah dijangkau. Skema simpanan wajib juga fleksibel, menyesuaikan kemampuan anggota, bahkan bisa disubsidi di awal. Tujuannya menumbuhkan kebiasaan menabung tanpa membebani pendapatan bulanan.
Fokusnya membangun basis keanggotaan luas dari masyarakat miskin, bukan mengumpulkan modal besar di awal. Modal utama koperasi adalah partisipasi dan kerja keras anggota. Dengan iuran ringan, Koperasi Merah Putih benar-benar inklusif dan berpihak pada mereka yang membutuhkan. Pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 koperasi merah putih di seluruh Indonesia. Setiap koperasi diproyeksikan menyerap 15-11 pekerja dari KPM, berpotensi menciptakan hingga 1,4 juta lapangan kerja baru. Ini adalah program penciptaan kerja terbesar dalam sejarah Indonesia, mengatasi pengangguran dan ketergantungan bansos sekaligus. Jutaan orang akan masuk ke sistem ekonomi produktif, memperoleh penghasilan dan harapan baru. Tantangannya besar, butuh perencanaan matang, eksekusi cermat, dan pengawasan ketat. Pendampingan bisnis, pelatihan SDM, dan sistem logistik harus dibangun berkelanjutan. Dengan gotong royong, Indonesia bisa melompat jauh dalam menyejahterakan rakyat. Satu koperasi pada satu waktu. Tujuan utama program ini adalah graduasi, membantu KPM lulus dari status penerima bantuan sosial. Graduasi berarti transformasi ekonomi dari penerima bantuan menjadi masyarakat mandiri dan mampu menabung. Penghasilan dari koperasi diupayakan lebih besar dari bantuan sosial, mengurangi ketergantungan secara alami. Targetnya, KPM keluar dari kelompok 20% termiskin di Indonesia. Kemandirian ekonomi membawa efek domino gizi, pendidikan, dan kesehatan keluarga meningkat. Ini memutus siklus kemiskinan antar generasi. Anak-anak dari keluarga berdaya punya peluang masa depan lebih baik. Program Koperasi Merah Putih adalah upaya besar memutus rantai kemiskinan di Indonesia. Keberhasilan bergantung pada implementasi di lapangan dan partisipasi aktif penerima manfaat. Harapannya, jutaan keluarga kini bisa bangga memiliki pekerjaan dan menjadi pemilik koperasi. Perubahan ini bukan sekadar angka, tapi soal martabat dan optimisme masa depan. Keanggotaan koperasi menumbuhkan kemandirian kolektif dan demokrasi ekonomi di akar rumput. Bantuan sosial kini menjadi jembatan menuju kemandirian, bukan sekadar jaring pengaman. Jika berhasil, program ini jadi bukti nyata bangsa Indonesia mampu bangkit bersama demi masa depan yang lebih adil dan sejahtera.